Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang paper kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ade Hasbullah, NIM akhir 79. Perkenalkan, nama saya Diki Waisaluda, NIM akhir 58. Perkenalkan, nama saya Mas Faisaluddin, NIM akhir 168. Dan saya Erham Kanugrahan, akhiran NIM 122. Nama saya Abdul Jabbar, NIM akhir 106. Lalu untuk judul paper kami, A New Task Dependency Recommendation for Project Management, MSR 2024. Penulis Sherzodbek Karimov, Sherzodbek Abdullayev et al. Fokusnya mengembangkan sistem cerdas untuk merekomendasikan ketergantungan tugas atau task dependency dalam proyek perangkat lunak. Dependensi atau ketergantungan antar tugas merupakan aspek krusial dalam manajemen proyek perangkat lunak. Ketika sebuah tugas bergantung pada penyelesaian tugas lain, penjadwalan dan perencanaan proyek harus memperhatikan hubungan tersebut agar tidak terjadi keterlambatan, konflik pengerjaan maupun kesalahan dalam integrasi sistem. Namun, dalam praktiknya, identifikasi dependensi ini seringkali dilakukan secara manual oleh manajer proyek atau tim pengembang dengan cara membaca deskripsi tugas atau melalui diskusi langsung. Proses ini sangat rentan terhadap human error, memakan waktu dan tidak scalable, terutama dalam proyek berskala besar dengan ratusan hingga ribuan tugas. Lalu selanjutnya, motivasi dan permasalahan. Masalah menjadi semakin kompleks karena platform manajemen proyek modern seperti Jira, GitHub Issues, dan sebagainya sangat bergantung pada input manual dari pengguna untuk menetapkan relasi dependensi antar tugas. Jika dependensi tidak teridentifikasi atau tidak ditandai dengan benar, hal ini bisa mengakibatkan beberapa konsekuensi negatif, seperti tumpang tindih pengerjaan tugas oleh tim berbeda, kebingungan dalam pembagian tanggung jawab, hingga kesalahan integrasi yang memerlukan waktu tambahan untuk diperbaiki. Selain itu, tugas yang belum bisa dikerjakan karena menunggu tugas lain yang belum selesai bisa menyebabkan bottleneck atau hambatan serius dalam alur kerja tim. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan sistem yang mampu mengotomatisasi proses deteksi dan rekomendasi dependensi antar tugas, sehingga tim pengembang dapat lebih fokus pada pelaksanaan tugasnya, tanpa harus menghabiskan banyak waktu untuk memetakan hubungan antar pekerjaan. Otomatisasi ini juga berpotensi meningkatkan efisiensi alur kerja, akurasi perencanaan proyek, serta mengurangi risiko konflik integrasi. Dalam konteks inilah, pendekatan machine learning menjadi sangat relevan, karena mampu belajar dari data historis proyek untuk memprediksi pola ketergantungan antar tugas berdasarkan berbagai fitur, seperti teks deskripsi, waktu pembuatan, dan metadata lainnya. Lalu selanjutnya akan dibaca oleh teman saya. Nah, saya akan melanjutkan penjelasan paper ini tadi dengan teman saya Ade Hasbullah. Nah, yang selanjutnya itu tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya itu ada 3.
Nah, yang pertama itu merancang dan membangun sistem otomatis untuk merekomendasikan dependensi antar tugas proyek perangkat lunak. Nah, yang kedua, sistem ini diharapkan bisa menggantikan atau melengkapi proses manual yang ada. Yang terakhir yaitu fokus utama adalah meningkatkan efisiensi penjadwalan proyek dan mengurangi risiko konflik tugas. Nah, penjelasan dari tujuan penelitian ini adalah yaitu dengan rekomendasi dependensi yang akurat, manajer proyek dapat lebih cepat membuat keputusan strategis seperti urutan pengerjaan, siapa yang harus melakukan apa, dan kapan sebuah tugas bisa dimulai atau ditunda. Lanjut. Ya, selanjutnya yaitu arsitektur sistem trader. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data ini mengambil dari sebuah repository termasuk issues, pull request, komentar dan metadata lainnya. Yang kedua yaitu ekstraksi fitur. Ekstraksi fitur ini mengubah data mentah menjadi fitur yang relevan untuk diproses oleh metode machine learning. Yang ketiga yaitu pelatihan model. Pelatihan model ini menggunakan berbagai algoritma machine learning untuk belajar dari data historis. Yang terakhir yaitu prediksi dependensi. Prediksi dependensi menghasilkan rekomendasi dependensi antar tugas berdasarkan model yang telah dilatih. Penjelasannya yaitu itu berfungsi sebagai pipeline terintegrasi yang memproses data dari awal hingga memberikan berupa rekomendasi hubungan antar tugas mirip seperti sistem rekomendasi e-commerce namun untuk manajemen proyek. Lanjut. Nah, sumber data trader menggunakan dataset dari proyek GitHub berskala besar dan aktif. Yaitu ada Electron, Visual Studio Code, Kubernetes, dan Jenkins. Data yang dikumpulkan mencakup isu dan PR serta keterangannya, komentar antar pengembang, tautan dan referensi antar tugas, misalnya fix, tagar 1, 2, 3. Nah, selanjutnya itu pemilihan proyek ini didasarkan pada perbedaan jenis tugas, banyaknya kontribusi, dan kedalaman data historis yang tersedia, sehingga cocok untuk membangun model andal dan generalis. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Faiz. Kemudian saya akan meneruskan yang dijelaskan dari Didi mengenai fitur engineering. Fitur engineering dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama metadata, yaitu tanggal pembuatan tugas, label, siapa yang membuat, dan siapa yang ditugaskan. Kemudian isi tugas, judul dan deskripsi isu atau PR. Kemudian interaksi atau siapa saja yang terlibat dalam diskusi, seberapa aktif komunikasi terjadi. Kemudian yang terakhir hubungan historis, pola dependensi yang terjadi sebelumnya antar tugas. Penjelasannya yaitu fitur engineering merupakan proses penting karena kualitas fitur sangat mempengaruhi performa model. Tim peneliti menggunakan representasi
teks, dan struktur graf untuk menangkap hubungan antara. Kemudian ada algoritma machine learning. Beberapa model machine learning digunakan, yaitu ada 3. Logistic regression sebagai baseline sederhana. Kemudian random forest sebagai menggabungkan banyak keputusan, dan yang terakhir yaitu XGBoost untuk gradient boosting yang dioptimalkan untuk memberikan hasil terbaik. Penjelasannya yaitu XGBoost unggul karena mampu menangani serta memiliki kemampuan regularisasi untuk mencegah overfitting. Ini membuatnya cocok untuk konteks kompleks seperti dependensi antar kelas. Kemudian yang selanjutnya yaitu proses training dan eval. Proses dari training dan eval dibagi menjadi 3, yaitu data dibagi ke dalam set pelatihan dan pengujian. Kemudian yang kedua, model dilatih untuk membedakan pasangan tugas yang dependen dan tidak. Kemudian yang ketiga, evaluasi dilakukan dengan ini dibagi menjadi 3, yaitu ada precision untuk mengatur seberapa banyak prediksi yang benar dari semua yang diprediksi. Kemudian yang kedua ada recall, seberapa banyak dependensi yang berhasil ditemukan dari semua yang sebenarnya ada. Dan yang ketiga yaitu F1 score, harmonis antara prediction dan recall. Penjelasannya evaluasi dengan F1 score penting karena mencerminkan keseimbangan antara kesalahan tipe 1 dan tipe 2, khususnya domain software engineering yang sensitif terhadap akurat. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai hasil evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi dari paper kami, sistem KDR menunjukkan dengan model XGBoost menunjukkan performa yang F1 score yang cukup tinggi, yaitu sekitar 0,73. Mengingat bahwa sistem ini hanya menggunakan data publik, bahkan mengungguli metode lain seperti random prediction dan heuristik waktu, yaitu asumsi bahwa tugas yang berdekatan waktu mungkin berhubungan. Dengan kata lain, TDR bukan hanya berfungsi tapi juga efektif dan efisien, bahkan dalam kondisi di mana tidak ada informasi yang secara langsung menyatakan adanya ketergantungan antar tugas. Lanjut. Studi kasus atau contoh nyata. Studi kasus proyek di Visual Studio Code. Isu A, implementasi sistem konfigurasi baru. Isu B, penyesuaian tema antarmuka. Meski tidak saling merujuk secara langsung, sistem TDR berhasil mengenali bahwa isu B bergantung pada isu C. Penjelasannya, kemampuan untuk mendeteksi dependensi tersembunyi ini penting karena dalam praktek developer
sering tidak menyatakan hubungan antar tugas secara eksplisit. Lanjut. Kelebihan sistem TDR pertama adalah otomatisasi, itu tidak memerlukan input manual dari pengguna. Ada efisiensi, mengurangi waktu untuk menyusun rencana proyek. Ada adaptabilitas, bisa digunakan di berbagai jenis proyek dan domain. Ada skabilitas, cocok untuk proyek besar dan ribuan tugas. Yang paling penting, sistem ini tidak bergantung pada input manual sehingga cocok diterapkan berbagai kondisi, termasuk tim yang dinamis sering mengalami rotasi anggota. Penjelasannya, dengan keunggulan ini, TDR dapat menjadi alat bantu yang sangat berguna, terutama bagi organisasi yang mengelola banyak proyek perangkat lunak secara bersamaan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk keterbatasan sistem, meskipun hasilnya menjanjikan, tentu masih memiliki beberapa keterbatasan. Seperti sistem ini belum diuji pada proyek-proyek tertutup atau perusahaan, sehingga belum bisa dipastikan efektivitasnya di lingkungan industri. Dan yang kedua, performa trader sangat tergantung pada data historis yang tersedia. Jadi kalau datanya tidak lengkap, hasil prediksinya juga bisa berkurang akuratnya. Dan yang ketiga, saat ini sistem masih belum mempertimbangkan faktor eksternal seperti perubahan manajemen atau prioritas bisnis yang bisa mempengaruhi dependensi antar tugas. Next. Untuk rencana pengembangan, kedepannya tim pengembang trader sudah merancang beberapa rencana pengembangan. Yang pertama, integrasi platform. Mereka ingin mengintegrasikan sistem ini ke platform lain seperti Jira, GitLab, dan sistem manajemen lainnya. Dan yang kedua, akan dikembangkan fitur visualisasi dependensi untuk memudahkan pengguna memahami hubungan antar tugas. Yang ketiga, sistem akan dilengkapi dengan kemampuan rekomendasi secara real-time. Jadi, bisa memberikan saran saat isu baru dibuat. Dan yang terakhir, keempat, penerapan industri. Sistem ini direncanakan untuk diuji langsung di lingkungan industri agar bisa divalidasi secara nyata. Next. Dan yang terakhir, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, trader adalah sistem rekomendasi baru yang efektif dalam memprediksi dependensi antar tugas proyek perangkat lunak. Dengan pendekatan berbasis machine learning dan data historis dari proyek GitHub, sistem ini mampu membantu manajer proyek dalam mengambil keputusan yang lebih tepat, terutama dalam hal penjadwalan dan perencanaan. Memiliki hasil evaluasi yang menjanjikan dan potensi penerapan luas, dan masih terdapat ruang untuk pengembangan lanjutan.
Meskipun masih ada beberapa keterbatasan, sistem ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut dan diterapkan secara luas di dunia industri. Lalu ini adalah papernya yang berjudul A New Task Dependency Recommendation for Project Management Platform. Untuk abstraknya seperti ini. Lalu bagian introduction. Lalu ini ada bagian relate work. Ini bagian metodologi, bagian background, bagian word embedding, ini bagian distance matrix, bagian our approach, data processing, tabel preprocessing result dari dataset Flume dan MDL site. Ini original teksnya, ini proses teksnya. Lalu bagian model training, bagian traditional method, CMS model, masuk ke bagian data collection and evaluation. Data collection seperti ini. Ini datasetnya menggunakan MDL site dan Flume. Ini ada detail dataset yang dipilih Flume dan MDL site. Issues-nya ini, links, training size, available links atau training dataset, testing size, available links, testing dataset. Lalu ini performance matrix,
bagian eksperimen. Experimental design. Adalah hyperparameter tuning. Discussion. Conclusion and future works. Ada tabel 3. Traditional methods on dataset Flume top 1 and top 2. Ini ada stance matrixnya. Top 1 ini akurasi, MRR recall. Top 2 akurasi, MRR recall. 4 traditional methods on dataset Flume top 3 and top 5. Ini ada tabel 5 traditional methods on dataset MDL site top 1 and top 2. Ini lalu ada tabel 6 traditional methods on dataset MDL site top 3 and top 5. Ada tabel 7 best features experiment on Flume top 1 and top 2 using the 2-mount timing filter. Ini referensinya. Tabel 8 best features experiment on Flume top 3 and top 5 using the 2-mount timing filter. Seperti ini. Lalu tabel 9 experiments with no time filter top 1 and top 2. Dan MDL site. Lalu tabel ke-10 experiments with no time filter top 3 and top 5. Ini Flume dan MDL site. Tabel 11 experiments with time filter 1 month top 1 and top 2. Jadi di sini di paper ini hanya menggunakan dari dua dataset ini, yaitu Flume dan MDL site. Lalu tabel 12 experiments with time filter 1 month top 3 and top 5. Seperti ini. Tabel 13 experiments with time filter 2 months top 1 and top 2. Seperti ini. Tabel 14 experiment with time filter 2 months top 3 and top 5.
seperti ini. Tabel 15, experiment with time filter 3 months, top 1 and 2. Seperti ini. Tabel 16, experiment with time filter 3 months, top 3 and top 5. Seperti ini. Ini untuk referensinya. Tabel 17, the list of features used in Jira and their definitions. Ini. The list of features used in Jira and their definition part 2. Tabel 19, the list of features used in Jira in example. Seperti ini. Ini dia papernya. Ini ada datasetnya juga. Bagian flow. Seperti ini. Ini yang di outside. Seperti ini. Dan untuk datasetnya seperti itu. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.